Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga manajemen 1A ya. Eh, Hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun di kelas online ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan pertemuan kita, pembelajaran kita melalui jaringan internet atau online ini bisa bermanfaat bagi kita. Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun alayya, Allahumma iya, Allahumma ini, Wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadrati syaihina mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin hadrati Syekh Ahmad Sahib al-Fatihah al-Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah teman-teman, hari ini pertama-tama saya eh, memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan mulai pertemuan 12 ya, sejatinya kita masuk di dalam kelas karena saya ada acara, kemudian setelahnya libur, setelahnya lagi sayanya kurang sehat, dan di minggu depannya kita tidak bisa masuk ya, karena saya harus melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian daripada rangkaian kegiatan di LPDP. Alhamdulillah pada tahun ini ya, bersyukur kepada Allah berkat barokah dan karomah guru kita Pangersa Abah, saya diberi amanah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kepercayaan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mendapatkan beasiswa penuh dari program pendidikan kadar ulama Majelis Istiqlal yang bekerjasama dengan PT IKI dan LPDP. Maka mulai tanggal 7 sampai tanggal 11 saya akan berada di Jakarta. Kemungkinan saya tidak akan bisa masuk ya, dan maka dari pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-15 ya, itu 4 pertemuan mungkin kita akan jalankan secara online. Bagaimana kita melaksanakan perkuliahan secara online ya? Saya akan memberikan bahan-bahan kuliah ini, berusaha untuk menghantarkannya sama seperti ketika kita di kelas, tapi melalui Zoom. Dan Zoom ini saya sudah record dan nanti diupload ke YouTube. Jadi Anda nanti tinggal lihat di YouTube bagaimana kehadiran, nah itu ya, kehadirannya itu nanti Anda silahkan like ya, kemudian subscribe ya, kemudian Anda menulis di kolom komentar nama Anda kemudian NIM ya itu. Jadi dengan Anda like, mensubscribe, kemudian mengkomentari video ini, nanti saya akan lihat. Nah, dan itu merupakan bukti kehadiran Anda di pertemuan di video ini. Jadi mudah ya. Nah, jadi tinggal like, subscribe, kemudian komen di bawah. Nah, komennya berisi nama, kemudian NIM. Nah, kemudian nanti akan ada tugas-tugas ya. Nah, seperti yang sudah diberikan sebelumnya, tugas-tugas itu merupakan bisa jadi syafaat ya, menjadi penolong Anda ketika nilai Anda kurang begitu bagus.
dan ini nilai ini akan jadi syafaat. Maka nilai dari tugas ini silahkan Anda membuat nanti tugasnya sama seperti tugas kita di awal semester ya, membuat sebuah audio video rekaman bacaan ayat Anda gitu ya. Nah itu. Mohon maaf karena masih agak batuk-batuk. Oke, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Eh, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang nasbul fi'lil mudhari. Ya. Jadi dalam fi'il mudhari itu kan biasanya contoh nasoro yansuru ya. Nah, yansuru ini Anda bisa lihat ya, misalkan di yansuru ini selalu baris akhirnya itu selalu didomahkan gitu ya, didomahkan. Nah, karena kenapa itu nanti ada rafu fi'lil mudhari gitu ya. Kenapa didomahkan? Ya didomahkan itu karena apa? Karena tidak ada nanti huruf-huruf yang menasabkan atau menjajemkan ya. Nasab itu adalah harokat akhir daripada fi'il mudhari'nya itu jadi fathah gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, akan jadi fathah gitu. Bagaimana kita melihat gitu ya bahwa fi'il mudhari ini akan jadi fathah gitu ya. Ya. Gitu. Ya, saya ini kan ya ini misalkan ini ya. Halo, contoh ini yan suruh gitu ya. Nah, kalau dinasabkan itu jadi berubah baris akhirnya ya. Jadi misalkan yan suro gitu ya. Nah, ini jadi berubah ininya apa baris akhirnya gitu. Nah, tadinya apa yan suru jadi yan suro. Cuma tidak tidak bisa ujug-ujug yan suro. Nah, ini harus ada huruf atau alat yang bisa menasobkannya, menjabarkannya gitu ya. Jadi harokat akhirnya yan suru jadi yan suro itu
harus ada sebabnya. Nah, nanti kita akan pelajari di sini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kaidah, mari kita sama-sama untuk mengkaji ayat ya. Nanti di ayat ini ada kalimat fi'il mudhari yang berubah menjadi nasab ya. Mari kita mengaji dulu ya. Sebagaimana biasa kita menggunakan nada bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu bunyi ayatnya ya. Selanjutnya, dalam kaidah yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Ya. Fi'il mudhari itu harokat akhirnya dijabarkan kalau sebelumnya didahului oleh huruf-huruf nawasib yang 4 ya. Jadi disebutnya huruf yang bisa menjabarkan fi'lul mudhari itu disebutnya harfun nawasib atau adatun nawasib ya. Apa saja? An, lan, idan, dan kai. Nah, an itu agar gitu ya. Lan itu tidak akan artinya. Idan jadi, kai itu supaya. Nah, ini keempat harfun nawasib ini kalau mendahului sebuah fi'il mudhari, maka harokat akhir atau baris akhir daripada fi'il mudhari itu akan berubah dari tadinya domah menjadi jabar. Contoh, yasurruni antajurona. Nah, ya. Artinya ini saya sangat gembira sekali kalau kamu mau mengunjungi kami gitu ya. Jadi ini adalah kalimat bahasa Arab kalau misalkan kita mengajak seseorang, teman, sahabat untuk singgah ke rumah kita gitu ya. Yasuruni antajurona gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fi'il mudhari ya. Nah, ini sarra yasurru. Kalau ini tidak ada harfun nawasib sebelumnya, maka barisnya tetap domah. Ya. Kalau yang kedua antazurona. Nah, ini baris ro-nya ini gitu ya. Itu ada berubah gitu ya. Itu berubah ini gitu. Ya, antajurona. Nah, ini ada berubah ya gitu. Kenapa ini? Asalnya kan zaro yazuru, asalnya yazuru. Kenapa jadi tazuro?
gitu ya. Ini harokat akhirnya jadi berubah jadi jabar, jadi patah. Nah, karena fiil mudhari ini didahului oleh harfun nawasib yang kita sebut dengan an, gitu ya. Yasurruni antazurona. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang kedua layafuzal kaslana. Ya. Mana fiil mudhari'nya? Ini fiil mudhari'. Ya. Kok ini yafuza enggak yafuzu? Kan faza yafuzu. Nah, sekali lagi karena ini di depannya sudah didahului oleh lan. Yang mana lan itu adalah salah satu dari harfun nawasib. Kalau fiil mudhari didahului oleh lan, nah diantaranya, maka baris akhirnya dari tadinya yafuju jadi yafuza. Jadi berubah menjadi fathah. Coba ya. La yafuzal kaslana, tidak akan sukses, akan meraih kemenangan orang yang malas, al kaslana. Ya, maka harus ya giat ya, gitu. Kuliahnya giat, belajarnya giat, bekerjanya giat, gitu ya, supaya mendapatkan apa? Kemenangan, kesuksesan. Layapuzal kaslan. Oke, oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada ya. Kun muaddaban kaitakuna mahbuban. Mana di sini fiil mudhari'nya? Fiil mudhari'nya adalah takuna, kana yakunu, gitu ya. Jadi artinya gini, kun muadaban, jadilah kamu orang yang beradab, bersopan santun, berakhlak mulia, kaitakuna mahbuban, supaya kamu menjadi orang yang dicintai. Nah, itu ya. Jadi kalau kita akhlaknya baik, baik kepada sesama, hormat kepada yang lebih tua, gitu ya, mengasihi, menyayangi orang yang lebih muda, maka kita akan dicintai, gitu ya. Nah, itu syaratnya. Kun muadaban kaitakuna mahbuban. Nah, ini kenapa ini ya bisa jadi barisnya jabar? Nah, karena itu didahului oleh yang namanya harfun nawasi. Ya, adatun nawasi. Maka yang tadinya kana yakunu ini tadinya doma. Nah, karena dimulai dengan harfun nawasib, didahului dengan harfun nawasib, yang tadinya takunu menjadi takuna. Karena ada harfun nawasib. Gitu. Kun muaddaban kaitakuna mahbuban. Kemudian, nah, yang terakhir kan tadi hurufnya itu an, lan, idan, kae, gitunya. Nah ini, an sudah, lan sudah, kai sudah, tinggal idan. Nah, idan yafsudal hawa sauglikon nawa. Karena jadi rusak ini apa udara, maka pintu-pintu saya tutup, jendela-jendela saya tutup. Gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Yang tadinya asalnya nih yapsudu gitu ya. Nah, yapsudu, pasada yapsudu ya, ala wazni nas ala yaf'ulu gitu. Karena nah ini didahului dengan adatun nawasib idan, maka dari yapsudu berubah jadi yapsuda gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, kesimpulannya. Nah, ini dari ayat yang tadi kita bahas ya. Jangan pernah sekali-kali memakan harta benda samamu dengan jalan haram ya, dengan mencuri gitu, ya, menggasap. Tapi ya harus dengan cara-cara yang baik. Contohnya ya dengan apa?
dengan berdagang gitu ya, dengan hal-hal yang ada unsur saling ridho gitu ya. Nah, itu. Maka kita harus menjaga gitu ya terhadap ada kalau misalkan bukan pemilik asli, bukan hanya sebatas pemegang amanah gitu ya. Manusia menaruh harta sebagai rezeki untuk dinikmati dan dimanfaatkan di dunia, juga harta ini disalurkan ya kepada saudara yang kurang beruntung ya. Ini konsep harta kita ya, karena sebab seberapa banyak pun harta yang kita miliki, sesungguhnya itu bukan kita pemilik aslinya, adalah Allah. Kita diberikan amanah saja, gitu ya. Maka harta yang ada harus bisa dinikmati dan dimanfaatkan di dunia, gitu ya, supaya jadi kemanfaatan dunia dan akhirat. Kalau kita berlebihan rezeki, apa salahnya kita saling berbagi dengan sesama? Oke, itu barangkali. Nah, eh, ini ya kuliah singkat di pertemuan ke-12. Silahkan nanti ya Anda eh, like, subscribe, and comment, kemudian nanti buat tugasnya ya. Untuk like, subscribe, and comment itu sebagai tanda kehadiran Anda, dan tugasnya nanti dibuatkan ya, seperti biasa. Oke, sampai sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut ke pertemuan 13, 14, dan 15. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.